Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun jalan-jalan ke Sukabumi ke Pangkal Pinang. Saya dari SMA Negeri 2 Kota Bumi, saya yakin pasti menang. Dewan juri yang terhormat, arif dan bijaksana, saya Fezi Perdana dari SMA Negeri 2 Kota Bumi sebagai pembicara pertama dari tim pemerintah. Mosi pada kali ini yaitu Dewan ini menyesalkan masuknya e-sport sebagai cabang olahraga di Olimpiade. Sebelum saya menyampaikan argumen saya akan mendefinisikan 3 penggalan kata pada mosi kali ini, yaitu yang pertama, menyesal. Menurut KBBI, menyesal adalah merasa tidak senang atau tidak bahagia karena sesuatu yang kurang baik. Lalu e-sport adalah electronic sport yang adalah suatu jenis game yang dikategorikan dalam olahraga. Kemudian menurut KBBI, Olimpiade merupakan pertandingan olahraga amatir antar bangsa yang diadakan setiap 4 tahun sekali di negara yang berlainan. Saya sebagai pembicara pertama dari tim pemerintah setuju pada mosi kali ini, yaitu Dewan ini menyesalkan masuknya e-sport sebagai cabang olahraga di Olimpiade. Selaku pemerintah, saya akan menyampaikan parameter mosi kali ini dalam bidang kesehatan dan ekonomi. Seperti yang kita tahu bahwasanya e-sport adalah game yang dijalankan melalui perantara teknologi seperti ponsel pintar dan komputer. Melihat dari status quo atau fakta lapangan yang ada, e-sport tidak hanya diminati oleh orang dewasa, tetapi juga dengan anak-anak di bawah umur. Dan apabila e-sport didukung oleh pemerintah, anak-anak yang masih di bawah umur, yang belum memiliki penghasilan sendiri, yang imunitas tubuhnya masih rendah, yang kesehatannya amatlah sangat mudah terserang penyakit, menjadi kecanduan di dalam game online atau e-sport tersebut. Dampak buruknya tidak hanya dirasakan oleh anak-anak saja, tetapi orang dewasa pun merasakan dampak buruk dari adanya e-sport di Indonesia, seperti terganggunya kesehatan mata dan imunitas karena terlalu sering bermain game, seperti latihan, seperti melakukan kompetisi-kompetisi yang pastinya menyita banyak waktu hingga berlarut-larut malam, hingga menciptakan hingga membuat imunitas tubuhnya menjadi menurun dan tidak lagi seperti biasanya. Dan kesehatan mata juga sangatlah penting dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, dampak buruk bagi e-sport ini sudah sangatlah jelas dalam bidang kesehatan. Kemudian yang kedua yaitu biaya yang dibutuhkan pastinya lebih banyak daripada olahraga pada umumnya. Karena dalam e-sport membutuhkan biaya internet yang pastinya lebih besar dibandingkan biaya internet yang digunakan pada aktivitas positif lainnya. Dan di dalam e-sport atau game online tersebut juga pastinya ada pembelian yang harus dibeli oleh seorang pengguna e-sport tersebut, yang pastinya merogoh kocek atau merogoh kantong yang dimiliki oleh pengguna e-sport tersebut. Dan dampak buruknya juga dirasakan oleh anak-anak, yaitu anak-anak menjadi malas belajar. Kenapa malas belajar? Karena anak-anak sudah kecanduan oleh game online dan sudah merasakan dunia di mana yang mereka dapat menciptakan kesenangan bagi mereka, sehingga mereka merupakan kewajiban mereka, yaitu belajar, yang harusnya menjadi kewajiban mereka, karena sebagai generasi muda haruslah mempersiapkan diri sejak dini untuk Indonesia yang gemilang pada kedepannya. Dan anak-anak juga menjadi kurang bermain dengan teman, kurang bersosialisasi dengan lingkungan, yang berakibatkan anak-anak malas keluar rumah, menjadi lebih sering diam di kamar, bermain ponsel bersama teman-temannya secara jarak jauh dibandingkan bertemu dengan teman-temannya secara langsung, seperti bermain petak umpet atau olahraga sepak bola dan lain-lain. Saya sebagai tim pemerintah sangatlah menyetujui mosi kali ini berdasarkan fakta lapangan yang telah saya sampaikan. Karena olahraga di dunia nyata lebih mengasihkan dan lebih menjamin kesehatan serta ekonomi kita semua. Oleh karena itu, saya sebagai tim pemerintah sangatlah setuju pada mosi kali ini, yaitu Dewan ini menyesalkan masuknya e-sport sebagai cabang olahraga di Olimpiade, agar kedepannya
anak-anak dan para penduduk di Indonesia tidak tercandu oleh game atau e-sport yang menyebabkan mereka menjadi malas untuk keluar rumah dan seperti dampak buruk yang setelah saya sampaikan tadi. Sekian yang dapat saya sampaikan, terima kasih.